Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Hari Sabtu ya, hidup gua cukup terbantu, bukan cukup lagi, sangat terbantu oleh kehadiran seorang bapak dari kita semua nih. Ya, kenapa? Karena ada satu masa di mana gue inget banget tuh dipanggil sama Kasam, terus akhirnya kita ngobrol dan gue ceritain tentang hidup gue, dan Kasam kasih beberapa masukan yang sampai hari ini kejadian itu gue nggak pernah lupain. Ya, jadi karena bersyukur, dan terakhir-terakhir ini gue realize banget kan, salah satu yang paling gue sadari adalah betapa besarnya pengaruh Kasam pada legacy secara keseluruhan, khususnya dalam value ya, cerita tentang value ya, di mana karena satu orang Kasam lah akhirnya kita boleh belajar tuh gimana cara menghormati orang tua, gimana cara ngatur apa ya, punya kesabaran, apalagi ngadepin anak, ngadepin istri dan sebagainya. Ya, value untuk membantu orang, value untuk dan banyak hal lagi lah buat teman-teman juga yang di Legacy yang udah sadar, pasti memang secara nggak sadar nih ya, pelan-pelan ternyata karena ada Kasam, ya value yang kita punya itu sekarang cukup berbeda dengan yang ada di luaran. Nah, jadi hari ini bersyukur banget kedatangan lagi Kasam, jadi boleh teman-teman kita ambil catatan, kita dengerin Kasam, karena hal bagus yang kita nggak catat kayaknya bakal kelewat begitu aja. Thank you, itu aja. Silakan Kasam, waktu dan tempat saya berikan. Oke, thank you, Vic. Thank you, Andre. Thank you, Glenn. Sama ada Joshua ya? Iya, Ini Kak. Joshua, wajahnya masih imut banget ya. Umur berapa sih kamu? Mirip-mirip kan wajahnya mah, Kak. Sama Kasam mirip-mirip ini, kacamatanya juga udah Jangan mirip-mirip. dong, jangan nama saya miripnya. Mau juga sama Ray gitu ya. Oke, di sini saya sempat Kasam. umur 24 ya. Aduh, anak bungsu saya aja udah 20 berapa tuh ya. Di sini saya lihat ada Marina, ada Benny, ada Rehan. Rehan jenggotnya makin trending. Ada Siam, ya ada siapa lagi semua di sini ya. Saya senang ada Wawi juga, semoga cepat sembuh ya. Teman-teman semua yang sedang dirawat, sedang istirahat, sedang pemulihan, pokoknya biar Tuhan memberi kekuatan buat kita semua ya, supaya kita tetap bisa melakukan yang terbaik. Baik, pertama-tama Kasam ini dalam rangkaian membagikan Leaders with a Limb. Ini adalah seri yang ketiga. 2 yang lalu kita berbicara beberapa hal yang agak berat, dan hari ini kita akan masuk ke bagian yang sangat ringan, sangat renyah untuk kita pikirkan. Ya. Nah, itu sebabnya saya kasih judul yang dalam bahasa Indonesia adalah pemimpin atau peranan pemimpin sebagai bapak. Atau istilah yang lain adalah pembapaan. Nah, kalau kita bicara tentang sebagai bapak atau pembapaan, mohon teman-teman yang gendernya wanita jangan merasa, wah ini sesi bukan buat saya nih. Ya, mohon supaya dipahami ini adalah peranan, bukan gender, bukan bicara soal kelamin, tapi peranan. Peranan sebagai bapak. Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang peranan sebagai ibu. Bagaimana para pemimpin, sekalipun gendernya laki-laki, pria, berperan juga sebagai ibu. Peranan sebagai bapak artinya para pria di sini beruntung. Kenapa? Karena secara naluriah
secara DNA, secara gender, Anda memang dilahirkan sebagai pria. Jadi untuk berperan sebagai bapak lebih punya kemudahan dibanding seorang yang lahir dengan gender sebagai wanita. Nah, teman-teman, saya terima kasih tadi di-endorse oleh Victor menyebut saya sebagai bapak. Memang benar bahwa apa yang sedang kita lakukan di sini, saya bukan cuma sebagai training, tapi saya memang duduk dari pagi, saya state-nya sudah mempersiapkan diri, wah saya mau ketemu anak-anak saya nih, ya, saya mau ketemu keluarga saya. Jadi mohon supaya teman-teman bisa menerimanya juga, dan nanti Kasam akan sediakan waktu tanya jawab. Kalau kemarin Sabtu kita nggak punya kesempatan, ya. Dan itu sebabnya kita akan lihat share screen Kasam sebentar ini. Nah, ini dia, ya. Leaders with limbs as fathers. Pemimpin dan peranan pemimpin sebagai bapak. Teman-teman, ini statement yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa kenapa banyak orang tidak siap untuk menjadi pemimpin, menghindar untuk jadi pemimpin. Pingin sih untuk mempunyai sesuatu gitu ya, apakah itu bisnis, apakah itu pengaruh, apakah itu legacy, warisan, pingin sih gitu. Tapi ketika diperhadapkan bahwa kalau Anda ingin menjadi seseorang yang dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh orang-orang yang Anda pimpin, mau tidak mau, Anda perlu berperan menjadi pemimpin. Dan dalam hal ini, kata pemimpin boleh kita ganti dengan satu kata supaya kita lebih paham, lebih mudah dengan kata bapak. Memang kita harus akui loh, bahwa ibu dalam konteks tertentu, kita tidak bisa dan tidak mudah untuk mengganti kata ibu, menggantikan kata pemimpin. Lebih mudah pemimpin itu diganti dengan kata bapak. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin tidak bisa melepaskan diri dari satu kata, yaitu tanggung jawab. Nah, teman-teman, inilah yang kita akan sama-sama selesaikan problem kita. Ya, bahwa tidak banyak orang yang mau mengambil tanggung jawab. Dan ketika ada orang yang mau jadi pemimpin, dalam perjalanannya, kenyataannya, banyak orang kecewa dengan dia. Memang sih, bahwa kita sebagai seorang pemimpin, hampir tidak mungkin kita bisa memuaskan semua orang, dan pasti ada yang kecewa. Udah pasti. Sebutlah pemimpin-pemimpin sekalipun pemimpin agama, ya, entah itu Kongfucu, entah itu Siddhartha Gautama, entah itu Yesus, entah itu Muhammad, dan sebagainya, yang kita semua sanjung di dalam kelompoknya masing-masing. Mereka juga kenyataannya tidak bisa memperoleh status disukai oleh semua orang. Nah, teman-teman, jangan karena premis itu, lalu kita berpikir, ya wajar dong kalau gue juga nggak berhasil jadi pemimpin yang bisa menjadi orang yang memuaskan. Oke, saya setuju. Tapi mari kita pikirkan sebuah pertanyaan. Apakah kita mau menggunakan kesempatan tidak disukai? Apakah kita mau menggunakan situasi orang-orang yang dikecewakan oleh kita itu menjadi obat, menjadi alat, menjadi sarana untuk kita bertumbuh menjadi pemimpin yang lebih baik? Sekalipun kadang-kadang kekecewaan dari orang yang kita pimpin nggak masuk akal. Sekalipun orang-orang yang tidak suka kepada kita itu sangat-sangat tidak objektif. Tapi maukah kita dan bisakah kita menggunakan itu menjadi satu sarana untuk kita berkata, well, terima kasih.
Saya bersyukur, saya mau pakai ini. Nah, inilah yang kita akan sama-sama sharingkan, sehingga setiap kali kesempatan kita bertugas dalam konteks apapun sebagai agen asuransi, atau sebagai ayah di rumah, atau sebagai pemimpin di dalam kelompok Anda, di komunitas, kelompok bisnis, yang Anda lihat adalah bukan kekuasaan, tapi yang Anda fokus adalah tanggung jawab. Mengerikan memang. Itu sebabnya membuat panggilan sebagai seorang pemimpin itu seringkali tidak dipenuhi oleh kita semua. Nah, sebelum saya melanjutkan, teman-teman, sadarkah bahwa situasi ketidakberanian kita menjadi pemimpin yang mengambil tanggung jawab ada kemungkinan karena kita sendiri tidak pernah mengalami pengalaman dipimpin. Mungkin kita anak yang tidak mengalami kehadiran Bapak. Tahukah Anda bahwa kemarin Sabtu kita sudah share, dunia ini di dalam banyak riset menunjukkan kita manusia-manusia yang akhirnya harus mengambil tanggung jawab, tapi kenyataannya di dalam inner child kita, di dalam hidup kita, di masa-masa yang lalu, di dalam saat kekanak-kanakan kita atau saat masa kanak-kanak kita itu, kita ternyata anak yang sebenarnya belum sempat terisi kebutuhan pembapaan itu. Semua anak membutuhkan kehadiran Bapak, kehadiran ayah. Tapi secara ironis harus kita terima kenyataannya bahwa sangat sedikit anak yang bertumbuh dan kemudian menjadi pemimpin, mereka punya pengalaman pembapaan yang sehat. Nah, apakah ini kita perlu salahkan kepada dunia dan kepada Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena ini justru menjadi panggilan buat kita yang ada di ruangan ini untuk berkata, apakah aku bisa menjawab persoalan ini? Apakah aku bisa menjadi bagian dari suatu transformasi masyarakat yang besar, yaitu menjadikan saya seorang bapak, walaupun saya wanita. Menjadikan saya seorang bapak, walaupun saya masih muda seperti Yosua. Menjadikan saya seorang bapak bagi orang-orang yang di dalam dirinya ada kehausan, yang ada jeritan yang dalam berkata, somebody please be my father. Somebody please menjadi seorang bapak buat saya. Nah, teman-teman, kita mulai dari pemimpin. Memang seorang yang perlu menentukan destiny dan takdir dari dirinya dan juga kelompoknya. Saya sebut menentukan di sini bukan berarti menggantikan peranan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakannya. Tapi kita sebagai manusia, kita perlu menemukan. Lalu kita mengambil yang kita temukan yang Tuhan ciptakan ini sebagai takdir kita, sebagai destiny kita. Di dalam perjalanan hidup seseorang, mulai dari dia lahir, sampai kemudian dia mulai harus meninggalkan rumah, ada satu proses yang paling penting, bukan belajar matematik, bukan belajar membaca saja, karena matematik dan belajar membaca dan sebagainya ini untuk sarana, untuk seseorang ngerti apa tujuan hidupnya. Teman-teman, sebelum dulu dunia pendidikan maju, dunia tetap berkembang dan menjadi seperti hari ini, walaupun masih banyak yang buta huruf, walaupun masih banyak yang nggak bisa ngitung. Kakek kita, nenek saya lahir dari keluarga yang tidak mengajari dia berhitung. Tapi dia baik-baik saja. Kenapa? Saya percaya ada satu hal yang mereka hidupi. Mereka mencari takdir mereka. Mereka berjalan
di dalam takdir itu. Mereka berjalan dalam misi yang clear. Ya, kalau kita ngomong sedikit nih, buat teman-teman yang merantau, pasti Anda akan punya DNA yang beda, ya. Buat teman-teman yang dari Padang, dari Sumatera Utara, ya, dari pulau-pulau lain juga kalau datang ke Jawa, terus kemudian ke kota besar Jakarta, Bandung, itu kemudian anaknya itu biasanya juga menikmati sesuatu yang beda. Kenapa? Karena untuk pergi merantau, sesuatu itu sudah menjadi filter apakah orang ini bisa menyebut diri jadi pemimpin apa enggak. Orang yang enggak punya keputusan untuk menentukan dia punya takdir, itu dia akan tinggal di kampungnya. Saya nggak bilang tinggal di kampung jelek ya. Ini dalam konteks tertentu, ya, ketika melihat bahwa di kampungnya ini resources listrik aja belum ada dan apa juga belum ada, lalu banyak orang memutuskan untuk keluar dari kampungnya dan mengadu nasib katanya. Nah, ini sebenarnya keluar dari mana? Keluar dari naluri untuk berkata, saya bisa lakukan sesuatu. Dan kalau orang tua saya nggak bisa tinggalkan kampung, biarlah saya yang pergi. Siapa tahu, ya, saya akan melakukan sesuatu yang mengubah kampung halaman saya. Nah, teman-teman, itu sebabnya saya ngomong sama teman-teman yang di sini, kebetulan yang bersuku Tionghoa. Kakek saya dan nenek saya datang dari Tiongkok. Ya, dan kemudian Anda perlu bayangkan ya, dari ratusan juta penduduk di Tiongkok yang mau berangkat atau mendaratnya di Filipina, mendaratnya di Malaysia, mendaratnya di Indonesia, itu saya nggak tahu tuh bagaimana mereka dulu membuat planning. Tapi untuk mengambil keputusan mau berangkat, saya percaya itu bukan keputusan yang mudah. Bukan keputusan yang berangkat, ikut, nanti kalau gagal balik lagi, saya yakin nggak gitu. Saya nggak yakin nggak gitu. Mereka mungkin ada yang berantem dengan orang tuanya, mungkin ada yang kabur karena dilarang, atau ada mungkin juga yang dilepas dengan tangisan yang meleleh-leleh gitu, atau mungkin bapaknya bilang, udahlah kamu pergi, ya, semoga kamu pergi, kamu nggak usah ingat-ingat kita mati atau hidup, kenapa kampung begitu susah. Sama seperti sekarang banyak negara sedang bertikai dalam politik lalu mengungsi gitu ya. Ini orang yang mau berangkat itu udah terfilter tuh. Dan lalu berlayarlah perahunya waktu zaman itu, mungkin ada kapal motor, mungkin juga setengah motor, setengah layar, campur-campur. Itu yang mati di laut juga banyak, ya, tersortir lagi. Jadi yang badannya loyo-loyo mati di perjalanan, karena perjalanan berbulan-bulan, mati di jalan. Yang DNA-nya kurang kuat, terfilter yang kedua. Ya, sudah mendarat, ya, kakek saya mendarat di Pulau Jawa, berkampung di Cianjur, dekat Bandung, ya. Lalu nenek saya juga di situ. Untuk bertahan, ya, sebagai seorang pendatang asing yang nggak ngerti bahasa Indonesia, bayangin nggak sih pakai bahasa bisu gitu ya, kalau harus berinteraksi sama penduduk, dia cuma tahunya ngomong bahasa dialeknya kayak gitu ya, terus kemudian ke Cianjur ngomong Sunda pula. Saya nggak bayangin kakek saya itu kayak apa blow on-nya waktu itu ya. Akhirnya dia bisa survive jadi pengusaha ya, dia punya pandai besi untuk bikin kaki sepatu kuda, ya. Saya bayangin itu filter lagi. Nah, ini kenapa? Karena dia menyadari dirinya pemimpin. Nah, teman-teman sekarang ada di Prudential, ada di Legacy. Renungkan, pikirkan. Apa yang Anda sedang jalani takdirmu? Apa ini cuma perjalanan, ya nanti kalau coba-cobalah, nanti kalau gagal, ya kita pikirkan yang lain. Atau Anda berkata, oke, ketika kita lakukan dengan sepenuh tekad dan tulus, seperti tadi pernyataan yang pertama. Nah, teman-teman, ketika kita melakukannya, pemimpin itu memang mau nggak mau perlu menentukan value. Nah, ini yang seringkali
Kita sebagai pemimpin tertantang mau ikuti value yang ada di luar sana, yang sudah tersedia, atau kita mengangkat value-value yang lebih greatness. Di legacy, kita ada 3 value. Satu, kita sadar bahwa kita ada di legacy itu as a leaders. Anda tidak seorang pun cuma dipanggil jadi pengikut. Anyway, Anda perlu jadi bapak, Anda perlu jadi orang tua, Anda perlu menjadi leaders. Jadi panggilan sebagai leader ini bukan panggilan cuma sekedar supaya bisnis Anda langgeng. Oke, itu kenyataan yang memang pasti kita dapat kalau kita punya banyak leader, bisnis kita akan lebih langgeng, itu udah pasti. Tapi ini value meaning yang paling bawah. Sama seperti Anda kalau kerja cuma untuk sandang papan gitu, ini paling bawah. Tapi benar sih bahwa ini memang sesuatu. Tapi maukah Anda meningkatkan meaning Anda, skala meaningnya bukan cuma untuk membuat langgeng, tapi Anda menyadari bahwa Anda sedang membangun sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah masyarakat yang akan merubah, mentransform orang-orang di luar kelompok Anda. Mungkin sedikit dianggap ini lebay kali ya, bahwa masyarakat di Bandung ini bisa terpengaruh dengan sesuatu yang ada di dalam legacy. Mungkin Anda akan berpikir, ngapain sih kita pikirin begitu? Cari makan juga udah susah. Ya cukuplah saya bisnis, saya punya sesuatu buat anak cucu saya. Well, saya mau nikmati, that's it. Itulah destiny saya. Ya, silahkan Anda boleh memilih itu. Tapi saya senang ketika kemudian We Not Me sebagai bapak dari kalian juga, Andre kemudian berkata, oh enggak, kita enggak cukup sampai situ. Kita ingin melakukan sesuatu yang besar karena we are destined to live. Our destiny is as a leader. Kita ditentukan sebagai pemimpin, dan pemimpin enggak pernah akan berhenti. Pemimpin akan mengangkat masyarakat ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Apa akibatnya kalau Anda bayangkan setiap kali gubernur Anda pilih, presiden yang Anda pilih, dan mereka cuma berkata kita jaga saja yang lalu, pejabat lalu, gubernur dan wali kota dan presiden yang lalu, kita jaga saja dan kita nggak usah langoyo. Ya, yang penting kita jaga apa yang sudah dibangun. Bayangkan betapa Anda akan berkata, gue sebel nih sama pemimpin yang begini. Bikin dong sesuatu, buat dong sesuatu, lahirkan dong sesuatu. Dan kita punya seorang bapak, seorang ayah, Andre. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas Yoke sebagai ibu di situ, dan Fanny sebagai ibu, ya, Adri sebagai ibu, partner dari para ayah dan bapak ini. Kita punya mereka yang kemudian berkata, mari saya ambil tongkat ini dan saya mau tentukan our destiny yang berikut. Yaitu apa? Kita ingin membangun 1000 pemimpin. Dan we set our value. Ya, we set our value, leaders, greatness, connect to God. Simple, 3. Tapi ini mempengaruhi bagaimana nanti Anda bekerja, bagaimana Anda menyusun standar-standar, dan kemudian tanpa Anda sadari, apa yang terang yang Anda sedang pancarkan sekeliling akan membuat orang-orang menengok kepada Anda dan berkata, saya mau dong, saya ingin dong. Walaupun dari semua orang yang berkata saya mau dong, saya ingin dong, mungkin juga mereka cuma ngomong doang, ya. Teman-teman, ini tugas pemimpin.
yaitu ketika dia raising the standard. Ya, sorry, salah ketik. Raising the standard untuk mengangkat standar ini bagi dirinya dan bagi orang lain, dan standar ini memenuhi keinginan di dalam dirinya untuk lebih great, ya, greater. Gak ada lah olimpiade yang tidak ada pemecahan rekor. Semua orang datang ke olimpiade ingin to be greater, to be better, untuk menjadi lebih baik. Nggak ada dunia bisnis yang cuma sifatnya bertahan. Nggak ada. Even dalam keadaan pandemi begini. Teman-teman, mari bangkitkan. Karena setiap Anda yang dengerin saya di sini, Anda dipanggil, Anda destined to lead. Jangan Anda terima omong kosong dan tipuan yang mengatakan, enggak, lu dilahirkan cuma jadi pengikut, lu dilahirkan cuma, yang penting lu cukup lah. Enggak ada. Setiap kita dan budaya peradaban manusia dimanapun, suku manapun, ras manapun, agama manapun, selalu kita dipanggil untuk menjadi lebih baik. Nah, itu sebabnya teman-teman, Stephen Covey mengatakan di dalam bukunya, Bapak, ini bagian ini saya yang nambahin, tapi Stephen Covey mengatakan, leaders adalah orang yang ketika value-nya di-challenge, dia tetap bertahan. Ketika strateginya perlu dia ubah, dia berani mengubahnya demi mencapai destiny-nya. Nah, pemimpin yang kita bahas di sesi 1 dan sesi 2 yang lain, yaitu pemimpin yang narsis, pemimpin yang mempertahankan egonya, yang mempertahankan bahwa kami udah biasa begini. Pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang tidak akan bisa keluar dari masa sulit. Itu sebabnya kita menemukan banyak brand runtuh. Nokia, Kodak. Ya sebentar lagi, ini Samsung lagi ketar-ketir gitu ya. Ya semoga Samsung nggak ngikuti jejak Nokia dan BlackBerry. Ya. Apalagi Sony Ericsson, apalagi Motorola dan sebagainya, sudah banyak yang hilang. Ya, kita kenal nama-nama keren di dalam produk-produk ternama di dunia, tetapi kemana sekarang mereka gitu? Itu karena mereka sebenarnya sedang mempertahankan kesombongan-kesombongan, tapi tentu mereka tidak pernah mau mengakui. Nah ini repotnya, ya. Banyak pemimpin-pemimpin agensi tidak mau berganti strategi, tidak mau berganti cara untuk mengembangkan pekerjaan yang mulia ini dalam keasuransian. Itu karena, sorry to say, sebenarnya mereka juga nggak tahu apa yang mereka pertahankan. Saya banyak bicara dengan para pemimpin agensi, dan ada yang mau, oke, kita coba deh gitu ya. Tapi ada juga yang enggak deh, oke, nggak apa-apa. Tapi saya tetap yakin, masa nggak ada sih agensi yang mau gitu ya melihat bahwa ini pekerjaan mulia nih. Tapi ada hal-hal yang kita perlu ubah, perlu kita ganti. Bukan berarti yang dulu itu harus kita anggap ini salah, sesat, setan, nggak usah. Yang lalu is okay, kita syukuri. Yang lalu is okay, kita nikmati hasilnya. Tapi bisa nggak kita lakukan lebih baik? Bisa nggak kita, berani nggak kita ngerombaknya tanpa merasa bahwa ada ego yang terganggu? Nah, teman-teman, pemimpin yang bisa mempertahankan dia punya destiny dan keyakinan. Nah, keyakinannya ini apa?
keyakinan kepada value. Value-nya apa? Ya, value-nya adalah kita selalu menjadi orang yang perlu bertanggung jawab. Kalau ada strategi yang perlu kita ganti, dan itu memalukan kita karena kita harus seperti kayak orang bodoh melakukan sesuatu yang perlu kita pelajari lagi, ya kita berani lakukan. Kenapa? Karena itu tanggung jawab. Pandemi ini membuat semua orang belajar nge-Zoom. Kasam ini udah tahu Zoom dari tahun 2017 kali ya, atau 2018, pokoknya awal-awal lah. Udah pernah sih coba coaching lewat Zoom beberapa kali. Akhirnya enggak deh, gitu. Lalu Skype waktu itu belum Zoom kali ya. Akhirnya, ya mau nggak mau kan, sekarang kita semua nikmati fasilitas ini. Nah teman-teman, apa yang sebenarnya membuat seseorang dia tidak berani untuk berubah? Itu karena kesimpulan Kasam untuk menjawab apa kesukaran dari seseorang untuk menjadi bapak dan pemimpin adalah masalah secure, masalah rasa aman yang dia miliki, dan rasa aman yang dia miliki ini datang dari self-esteem yang sehat. Jadi kalau kita belajar tentang different style tentang leadership, itu bisa ada yang membagi jadi 4 kategori, bisa ada yang jadi 8 kategori, ada yang 20. Oke, banyak buku menuliskan itu. Tapi kalau Kasam cuma bagi 2 aja. Satu yang self-esteem-nya hancur, satu self-esteem-nya sehat. Nah, dari 2 pools ini, dari 2 kutub ini akan melahirkan different style leadership. Orang yang self-esteem-nya nggak sehat, ya, akan melahirkan gaya-gaya leadership yang beragam, tapi ujung-ujungnya kalau Anda cari menjadi pemicu-pemicu, kenapa sih dia begini, kenapa dia otoriter, kenapa dia tertutup, kenapa dia permisif, kenapa dia sifatnya menjaga jarak dengan orang yang dia pimpin, kenapa dia kalau mengambil keputusan, dia melakukannya begini dan begitu. Anda telusuri, ujung-ujungnya cuma 2. Ya, karena Kasam kebetulan suka menyederhanakan ya. Dia sehat atau dia tidak sehat dalam self-esteem. Kenapa? Karena kalau seseorang yang secure, bapak yang sehat, ketika dia di rumah, dia juga akan membantu anak-anaknya mempunyai self-esteem yang sehat. Dia aman, apapun kondisinya, walaupun menyakitkan, walaupun menakutkan, walaupun menusuk, tapi dia aman. Perlakuan istrinya, kata-kata istrinya, perlakuan anaknya, kata-kata anaknya yang tanda kutip annoying, menyakitkan, mengganggu, membuat rasa nggak nyaman, dia akan tetap tampil tenang, dia akan tetap tampil aman, walaupun di dalamnya ada sesuatu yang dia rasa, aduh kok nggak enak banget ya, tapi tetap dia merasa aman dan nyaman. Dan dia tetap akan melayani seisi keluarganya itu dengan rasa aman, ada cinta. Nah teman-teman, sebaliknya, kalau dia jadi ayah, jadi bapak, jadi pemimpin yang self-esteem-nya nggak aman, selalu dia akan berkata, kenapa begini, maksudnya apa sih, gitu ya, dan banyak hal. Itu sebabnya kalau kita boleh rangkum sharing Kasam pagi ini ke dalam 2 kelompok. Satu, jikalau Anda punya pemimpin yang kacau. Pemimpin yang kacau itu artinya Anda bukan memilih, tapi Anda ada dalam satu situasi pemimpin yang mungkin masa kecilnya pembapaannya nggak jelas, terancam, lalu dia menjadi seorang yang kalau mimpin itu Anda nggak nyaman deh. Bahkan Anda kalau mau berprestasi pun Anda diancam, Anda nggak kerja juga diancam, Anda kerja terlalu keras juga diancam. Pokoknya serba salah deh kalau dengan pemimpin seperti itu. Apa respon dan sikap kita? Yang kedua,
Jikalau Anda jadi pemimpin, Anda memimpin orang-orang yang juga kacau. Ini orang-orang yang Anda pimpin nih kacau, dalam arti kacau gini, diarahkan kagak mau, dinasihatin ngelawan, didiemin malah ngomel, ya. Ini orang-orang yang mungkin seringkali kan katanya kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Kasam memberikan challenge, yuk raising the standard. Kata-kata ini kita buang, ya. Kita nggak mau ada kata-kata kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. No. Ini kita buang. Ini peradaban yang lalu. Kita masuk ke peradaban 2021. Yang setuju lambain tangan dulu, ya. So we need another strategy, we need another values, we need another standard yang greatness, ya. Bagaimana kita lakukannya? Kita sudah improve, kita punya banyak hal. Hari ini Kasam ingin share bahwa lakukanlah dengan beberapa strategi yang paling simpel, mulai dari dirimu, mulai dari diriku. Kita tidak mulai dengan pemimpin kita dan selalu berkata, kenapa sih begini, kenapa sih begini, dia sih begini. No, kita start untuk blaming somebody. Kita stop blaming somebody, bukan stop blaming somebody, ya. Kita stop untuk berpikir ini tentang orang lain, ya. Saya mau share screen dulu, tapi coba saya lihat dulu, tengok. Oke, ini ada cerita yang menarik yang ini mesti diperhatikan ke layar nih, tolong dilihat. Udah bisa terlihat? Dre, Udah bisa ya. Ini ada cerita tentang 4 orang yang kalau dalam bahasa Inggris ini mereka keluarga body namanya. Ya, semua orang everybody, seseorang somebody, siapa saja anybody, dan tak seorang pun nobody. Ada satu pekerjaan yang besar yang harus diselesaikan. Semua orang, everybody, diminta untuk mengerjakannya. Dan semua orang di dalam pikirannya yakin somebody, seseorang, akan mengerjakannya. Anybody, siapa saja sebenarnya dapat mengerjakan, tapi kenyataannya di lapangan nobody, tak seorang pun yang mengerjakannya. Lalu apa yang terjadi? Ada seseorang, somebody marah. Karena tidak ada orang yang mengerjakannya. Marah karena itu adalah pekerjaan semua orang, everybody. Semua orang berpikir kalau saja everybody, siapa saja, anybody, siapa saja, sebenarnya dapat mengerjakannya. Tapi sayangnya, tak seorang pun, nobody sadar bahwa sebenarnya semua orang, everybody, tidak akan melakukannya. Nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar bahwa semua orang tidak mau melakukan. Akhirnya, semua orang menyalahkan seseorang. Cari kambing hitamnya. Semua mencari kambing hitam masing-masing. Padahal sebenarnya tak seorang pun meminta anybody. Nah, ini cerita kata-kata nggak jelas siapa yang nulis, tapi menarik, ya. Menarik bahwa kita mulai dari mana? Oke, kita berhenti. Kita berhenti untuk sejenak melihat sebuah kenyataan bahwa pemimpin adalah orang yang menciptakan resonansi. Dalam bukunya Daniel Kuhlman, The New Leaders, dia berkata bahwa pemimpin adalah bahan utama dalam sub emosional. Nah, teman-teman, Kasam di sini terkoreksi ya ketika membaca bukunya dia. Kasam dulu berkata bahwa seorang istri, bahkan sering sekali, udah nggak tahu berapa ratus kali Kasam mengajar bahwa istri di rumah adalah penentu menu emosi di rumah.
ayah yang menentukan arah dari keluarga, bapak menentukan arah dari keluarga, misi, destiny dari keluarga, lalu sang ibu yang membuat sop emosinya. Waktu baca buku ini, astaga, gua salah. Ternyata enggak loh. Ternyata pemimpin yang perlu melakukannya adalah sang bapak. Kenapa? Karena sang bapak justru yang menciptakan resonansinya. Artinya kalau kita punya senar, ya kalau senarnya 2, 1 dan 2 ini sama, frekuensinya ketika saya getarkan yang sebelah sini, yang ini ikut bergetar. Tapi kalau dia beda, frekuensinya, senar yang ini dikencengin kayak apapun, bunyinya yang ini nggak ikut getar. Nah, ini yang namanya resonansi. Jadi bagaimana kita membuat seluruh keluarga kita ini bisa seperti yang kita inginkan, nah ini permainannya. Mereka belum tentu loh. Senarnya sama seperti frekuensi kita. Lalu kalau nggak tercapai, kita bilang, ya lu sih nggak ngikuti yang gua mau, lu sih senarnya nggak seperti yang gua punya. Nah ini kalau kita sampai di situ, cerita yang tadi kita baca jadi kenyataan. Somebody, anybody, everybody, nobody. Berantem tuh 4 orang itu. Tapi ketika Kasam akhirnya, iya, ini gua kayak buntu ya. Gimana sih supaya istri gue seperti yang gue mau, seperti anak gue, seperti gue yang mau, gimana ya? Atau saya nyerah? Mendingan cari istri lagi yang lain lah. Nah, teman-teman, disinilah permainannya. Akhirnya saya mendapati kenyataan, sayanya yang perlu menjadi senar yang mampu menyesuaikan diri dengan star mereka. Nah, untungnya di NLP kita belajar yang namanya matching ya, pace, lead. Ya, John Maxwell dalam bukunya yang kalian lagi belajar, saya lihat tentang titik temu atau common ground. Ya, ini konsepnya sama, yaitu ketika kita sebelum meminta mereka mengikuti kita bisa nggak datang kepada kondisi mereka dan kita menyesuaikan diri dan menemukan titik temunya. Ya. Pace, lalu lead. Nggak enak sih ketika kita kenyataan bahwa, aduh, gue yang mesti menyesuaikan diri gitu ya. Nggak enak banget. Sebab kadang-kadang udah menyesuaikan diri masih diinjak, masih ditusuk, masih dikemplang gitu ya, nggak enak. Tapi inilah yang Stephen Covey katakan bahwa pemimpin adalah orang yang bertahan dengan itu. Ya. Nah, jadi apa yang kita akan lakukan, teman-teman? Kita akan lakukan adalah, mari kita belajar melihat semuanya ini ujung-ujungnya menggenapi kehendak Tuhan. Makanya value di legacy adalah connect to God. Ya. Ketika kita putus asa menjadi pemimpin, ke atas, aduh pusing, ke bawah, lebih pusing lagi, ya, ke rumah, pusing juga. Jangan lupa kita punya yang ketiga, yaitu connect to God. Hubungkan apapun yang kita lakukan, bahwa kita nggak lakukan sendiri. Kita nggak sendirian. Tuhan yang menempatkan kita dalam situasi ini pasti tidak membiarkan kita. Tuhan pasti ada jalan. Tuhan pasti ada maksud, Tuhan pasti ada penyertaan, kemurahan. Dan saya percaya ini yang membuat Anda akan berkata, saya mau fight, saya tidak mau nyerah. Ya, itu sebabnya seringkali bapak atau ayah di rumah disebut imam atau wakil dari Tuhan. Ya, jadi ini jangan cuma jadi predikat, tapi ini menjadi keseharian. Anda beragama apapun silakan Anda praktekkan ini. Bagaimana Anda berkata setiap kali bukan ini sih salahnya,
Tapi Anda menjadi pemimpin yang berkata, persoalan berhenti di meja saya. Artinya, ketika persoalan sudah tiba di meja Anda, jangan Anda lempar lagi. Tapi Anda berkata, let me lead you. Nah, teman-teman, simpulannya bagaimana kita kalau pas di atas kacau? Mulai dari diri Anda. Bagaimana kalau yang di bawah kacau? Mulai dari diri Anda. Apakah saat itu adalah Anda tepat untuk berkembang? Ketika kita dipimpin pemimpin yang salah, pilihan yang paling simpel adalah keluar. Pilihan yang paling gampang adalah lari. Pilihan yang paling mudah adalah cari pemimpin yang lain. Itu pilihan yang paling mudah. Tapi percayalah, Anda bukan orang yang akan memilih pilihan yang termudah. Karena Anda pemimpin. Anda bukan pengecut. Masih ingat sesi pertama yang Kasam bilang, kenapa begitu banyak pemimpin tidak mau jadi pemimpin? Karena sebenar-benarnya mereka pengecut, tapi tidak pernah mau mengaku bahwa mereka pengecut. Nah, ini sangat pengecut terhadap dirinya sendiri saja sudah sangat pengecut. Makanya kalau Anda punya anak, please deh, didik mereka mulai dari yang sederhana. Kalau ulangan, gagah beranilah. Kalau kamu itu dapat angka 4, gagah beranilah. Lu baru ngadepin angka 2 aja nggak berani. Jangan lu nggak pikir dalam hidup itu nggak ada persoalan yang lebih besar gitu. Solusinya apa? Ya nyontek. Oke, kita memang dalam konteks nyontek ATM, amati, tiru, dan modifikasi, itu beda konteks. Ya. Kita nyontek ke legacy, nyontek sesuatu yang baik, itu nyontek yang beda. Tapi nyontek dalam arti kata, hasil hitungan tetangga meja sebelah lu, lalu lu tinggal ambil tanpa lu ngerti, lalu lu catat, itu nyontek yang come on. Please teman-teman, ini bukan joke, bukannya Kasam menganggap ini terlalu suci. Ada yang bilang, Kasam ini mah suci banget. Enggak, ini minimal banget. Lu ngadepin angka 2 aja lu nggak berani. Come on, apalagi yang lu berani hadapi di hidup ini? Lu nggak berani ngadapin bahwa lu belum belajar dan resikonya angka 0. Ya, lu hadapi dong. Nah, itu sebabnya teman-teman, kenapa hari ini di dunia begitu banyak kita membutuhkan pemimpin, karena sedikit orang yang dididik dari rumah untuk jadi pemimpin. Kita dididik di rumah cuma untuk apa? Untuk mencapai satu prestasi, tidak sebagai pemimpin. Tidak sebagai pemimpin. Dan kita kagum. Dan kita merasa hebat. Itu sebabnya banyak yang Instagramnya, followernya bisa beli. Ya kenapa? That's it. Ya, follower palsu, bodong, ya. Dunia medsos sekarang, saya ditawarin berkali-kali. Saya bilang, maksudnya apa sih? Ya, jadi kalau banyak yang suka ikut Kasam follow tuh kadang-kadang yang nawarin obat-obat buat pria, dia lupa Kasam udah nggak perlu itu. Kasam bahkan Kasam blok supaya dia juga nggak usah masuk ke dalam hitungan nambah-nambahin angka. Ya mungkin ada sekitar beberapa ratus kali yang diblok. Jadi kalau di IG Kasam banyak yang diblok, ya itu biasa penjual-penjual obat. Nah teman-teman, ya karena apa ya? Karena nggak genuine angka itu. Buat apa sih kita nambah-nambahin sesuatu yang nggak genuine, nggak otentik? Ya, jadi mulailah dengan dirimu dan belajarlah ngecek self-esteem kamu sudah sehat belum. Ketika Anda menyadari self-esteemmu sehat, percayalah, sekalipun pemimpinmu mendekati mirip setan, percayalah, Anda akan menjadikan dia seperti malaikat. Ada kemungkinan untuk menjadikan dia sebagai malaikat. Percayalah, bahwa itu masih terjadi, masih tersedia kemungkinan. Ya. Dan apalagi orang yang Anda pimpin. Ketika persoalan muncul dan menyakitkan, jangan ngecek yang lain dulu, cek dulu self-esteem Anda, sehat enggak. Kalau self-esteem Anda sehat, percayalah,
lambat atau cepat, ketenanganmu, kebijakanmu, ketulusanmu, cintamu, prioritas kepedulianmu, apapun yang Anda putuskan, yang walaupun sekarang ditolak, tapi mungkin setahun, 2 tahun, mereka akan menyadari bahwa pemimpin saya melakukannya demi saya. Dan mereka juga akan jadi malaikat. Percayalah. Dan kita belajar ini dari hal-hal yang sederhana. Seperti saya belajar dari mama saya belajar dari papa saya. Ketika saya jadi anak yang tidak mensyukuri loh, mereka punya kepedulian. Kadang-kadang meresponi dengan jengkel sebagai kebawelan gitu. Untungnya beberapa tahun sebelum mereka meninggal, Kasam menyadarinya. Tapi seandainya Kasam nggak menyadarinya, dan mereka keburu meninggal, Kasam percaya, kemudian dalam perjalanan hidup Kasam akhirnya sadar juga. Sekarang nih, di meja Kasam ada foto mama papa, yang tiap hari membuat Kasam teringat apa yang mereka lakukan, dan waktu itu buat Kasam sesuatu yang sangat membosankan dan menjengkelkan, dan sekarang Kasam bergumam setiap kali ngelihat, Mam, sorry. Tapi Kasam juga bilang thank you. Percayalah, kalau Anda menjadi pemimpin dengan pembapaan yang tulus, kalau orang-orang yang Anda pimpin hari ini nggak terima kasih, biarkan itu. Beri ruang buat dia. Beri ruang juga buat pemimpinmu yang kacau. Beri ruang buat orang yang kamu pimpin. Sesuatu waktu kali. Bukan somebody, anybody, nobody, and everybody, tetapi someday, any day, itu akan Anda berkata, saya bangga untuk apa yang saya lakukan. So, be a great leader, dan saya percaya Anda menjawab dari dalam hatimu. Saya mau jadi bapak, saya mau jadi pemimpin, saya mau raise the standard, saya mau bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Saya nggak akan nunjukin ke anak-anak kepengecutan saya, tapi saya akan ubah kepengecutan saya dengan berkata, Nak, mulai hari ini Papa berhenti mengeluh, mulai hari ini Papa berhenti komplain, mulai hari ini aku juga berhenti untuk menyalahkan ke atas, menyalahkan ke bawah, menyalahkan semua orang, tapi aku juga berhenti menyalahkan diriku, tapi aku akan belajar untuk menjadikan ini momen yang sangat indah untuk menjadi better me. So, mari kita tanya jawab. Thank you. Oke, thank you Kasam buat sharingnya luar biasa. Teman-teman, yuk kita sama-sama mau ada pertanyaan tanya jawab. Boleh ada, kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat atau boleh langsung di unmute, dan teman-teman boleh langsung nanya ke Kasam ya tentang tadi pemimpin sebagai bapak. Silakan teman-teman. Glenn, mau testimoni sedikit aja ya. Boleh banget kok Victor. Oke. Ya gue pribadi bersyukur, ya tadi sempat gue cerita bahwa apa yang Kasam ceritain itu benar banget. Ya bahwa ketika seorang pemimpin punya self esteem yang lebih benar, tugasnya untuk memimpin itu sebenarnya lebih dimudahkan kali ya. Ya kenapa? Karena gue pernah ngalamin tuh di mana self esteem gue ya nggak benar. Ya even, dan lucunya dulu berpikir bahwa yang namanya self esteem itu selalu berhubungan dengan uang yang makin banyak, materi yang lebih besar dan sebagainya. Ternyata nggak ada hubungannya memang. Ya bersyukur. Ya sekali lagi tadi gue bilang gue pernah ngobrol sama Kasam, terus kali tahu-tahu gue inget tuh ada satu pertanyaan Kasam bilang gini, Fit, artinya sampai hari ini hidup lu itu cuma berputar di pembuktian ya, lu tuh cuma berusaha untuk membuktiin. Nah waktu Kasam ngomong gitu ya kaget gue.
gue mikir, iya lu Kasam, lu tuh cuma gue inget Kasam bilang ini, lu tuh cuma berusaha untuk buktiin sama orang yang hari ini juga udah nggak ada di hidup lu loh, Fit. Oh iya juga. Ya. Dan akhirnya karena justru self esteem gue nggak kuat, self esteem gue nggak bagus ya, itu merembet loh kemana-mana ya. Sampai akhirnya gue dulu juga gue bersyukur ya, sekali lagi gue punya leader yang luar biasa juga, Andre. Ya kenapa? Karena gue berapa kali bentrok sama Andre. Kenapa? Karena gue ngerasa kenapa Andre gini ya, kenapa Andre gitu ya. Ya gue nggak bisa terima tuh kayaknya kalau Andre. Dan gue banyak bertanya tentang banyak hal tentang Andre. Ya sekali lagi, ya Andre nggak mungkin sempurna. Ya justru sebagai apa ya, sebagai timnya Andre ya, gue perlu bantu Andre untuk kasih yang terbaik supaya Andre boleh keluarkan kemampuan dia yang terbaik juga. Tapi justru saat itu mungkin ada masa-masa di mana gue karena self esteem gue yang bermasalah, justru gue yang bikin Andre makin pusing kayaknya. Gitu kali ya Kasam ya. Mesti didengar dari versi Andre, Vic. Thank you untuk sharingnya. Gue baru dengar kemarin beberapa minggu lalu Andre menceritakan satu rahasia peristiwa 2014 atau 2013. Let him tell the story. Boleh. Jadi gue mau menegaskan apa yang Kasam sharing itu bagus banget, dan which is itu gue alamin. Iya, thank you loh. Memang bersyukurnya ada Papa Bear dalam legacy ya, sehingga kapasitas dan hatinya begitu besar. Cerita apa saya Kasam? Kayaknya nanti aja itu mah Kasam. Iya. Ya, artinya teman-teman, Andre ketika harus membangun agensi legacy ini, kan dia juga pasti bertanya, siapa saya gitu ya, apakah saya pilih keputusan ini keputusan yang benar atau enggak gitu ya. Sementara leadernya dia juga tidak memberi encouragement ya waktu itu. Dan ketika Andre membangun agensi, apakah itu juga sebagai sebuah tanda bahwa dia sekedar mau membuktikan dirinya? Saya sempat bertanya, bergumul, dan bersekutu sama Andre ya, dan ternyata memang Andre waktu itu memang tidak dalam rangka sekedar nggak suka, nggak lakukan ini cuma sekedar untuk membuktikan, tapi dia betul-betul melakukan ini karena sebuah amanah gitu ya. Nah, dan ketika dia sekarang juga harus berangkat lagi untuk memikirkan bagaimana nih melahirkan 1000 pemimpin dari teman-teman, dari anak-anaknya ini. Dan ini merupakan sebuah hal yang menurut Kasam juga perlu kita dampingi, perlu kita dukung ya. Itu sebabnya Kasam senang dan terhormat, merasa bersyukur bisa mendampingi seorang Andre dan Yoge dan teman-teman di We Not Me ya, untuk bisa mendampingi kalian menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan ini ya, melahirkan 1000 pemimpin. Buat apa? Kalau buat cuma seorang Andre kayaknya cari susah dia. Cari susah ya, cari susah, kurang kerjaan, kurang duit sudah enggak ya, kurang kerjaan iya, tapi dia banyak pilihan. Dan mungkin ada waktunya juga Victor merasa gelisah, gua kayaknya butuh mainan baru nih ya, makanya dia butuh juga, karena kapasitas kalian kan besar tuh Victor, apalagi Sultan dan merangkap dewa juga Willy ya. Ini besar kapasitasnya, Philip juga, Rico. Kalau cuma sampai segini, kalian akan menderita gitu. Jadi itu, Andre kalau mau cerita silakan menyambung supaya lebih mantap gitu ya. Oke, jadi Kasam ini suka ngetes teman-teman. Jadi seminggu sekali saya ngobrol sama Kasam, coaching pribadi sama Kasam. Dan setelah lewat, gue baru inget jangan-jangan Kasam itu ngetes gue. Jadi waktu Kasam nanya, Andre, kenapa Andre dapat dari mana nih punya visi buat 1000 leader? Akhirnya gue ceritain ya Kasam, kalau hari ini kita dengan apa yang ada sekarang, masa iya 10 tahun dari sekarang ya, nggak ada 20 orang pemimpin yang punya tim seperti legacy hari ini.
kalau 10 tahun aja ya masa nggak ada 20 orang. Kayaknya kasihan mereka, kasihan di kita gitu loh. Maksudnya kok nggak asik banget gitu ya, nggak ada selama 10 tahun nggak bisa melahirkan, nggak punya kapasitasnya, leader-leader yang di sini bisa kayak legacy hari ini, which is itu menyedihkan gitu loh. Nah, jadi kalau tadi cerita ke Kasam yang dulu 2014, saya nggak tahu apakah konteksnya Kasam 2014 sama konteksnya Victor sama, ini kayaknya beda juga, ini beda cerita. Tapi mungkin mau cerita sedikit, waktu 2013, 2012 kita rencana mau legacy mau berdiri, dulu namanya juga belum tahu apa, namanya hampir aja Pro Culture dulu ya, atau Pro Marvel kalau Pak Rehan masih ingat gitu kan. Ya. Marvel. Dan 2012 tidak bagus keadaan, 2013 juga, 2012 nggak bagus, tapi mungkin memang jalannya Tuhan ya. Kalau teman-teman aware, mungkin legacy sampai hari ini nggak ada, sampai akhirnya ya, satu terobosan yang besar ada, justru bukan di kita. Justru 2013 awal, almarhum Wong Agus tiba-tiba mau buka kantor, Tisha mungkin aware, Wong Agus lagi ke Hong Kong atau ke Singapura sama Harry kalau nggak salah ya di Desembernya. Tiba-tiba Januari memutuskan untuk 2014 akhirnya inspiring gitu loh. Jadi saya pikir iya ya, maksudnya sebuah perjalanan ini sebuah journey yang belum selesai, baru setengah jalan, entah di mana daerah setengah jalannya. Tapi saya strongly believe bahwa kapasitas yang kita hari-hari ini legacy punya. Oke, setiap Winatmi, Densus, para AD punya, para AAD punya, para partner yang baru hari-hari ini ada banyak partner yang baru. Saya percaya bahwa 5 tahun ke depan, jangankan 5 tahun ke depan sih, semester ini aja kita baru mencetak sebuah rekor baru nih Kak Sam, yaitu kita dapat promosiin beberapa leader baru nih di semester ini. Itu hal yang mungkin tahun-tahun kemarin kita belum pernah ada. Tapi tahun ini ada nih. Jadi hari-hari ini aja kita udah mulai melihat ada sebuah terobosan, ada sebuah lonjakan. Begitu. Kayaknya itu aja ya tambahinnya. Ada lagi yang mau nanya sama Kasam? Mumpung ada Kasam ini. Ya, nanti kalau sesudah tanya jawab, Kasam akan kasih bagian closing yang terakhir untuk kalian bawa pulang. Ayo silakan. Masih ada berapa menit nih? MC-nya mana untuk tanya jawab? Kasam, yuk saya bantu bapak saya, Glenn yang lagi berfungsi sebagai bapak. Oke. Bapak juga bagus buat Zoe. So, saya sama Yosua mungkin akan bantu ya untuk teman-teman yang mau Q&A. Dan saya pribadi, Kasam, ada pertanyaan yang mungkin klasik ya, tentang bagaimana menjadi bapak ketika saya terjebak dalam kecenderungan jadi bapak tuh bapak yang ya nice father gitu, Kasam. Menjadi bapak yang nggak mudah buat kayaknya mendisiplinkan, mungkin dengan gaya yang semi militer. Saya nggak tahu ya, ada nggak teman-teman ngerasain hal yang sama, tapi kadang-kadang di bisnis ini ya ada kecenderungan karena mungkin kita berangkat dari budaya kekeluargaan, jadi ya udahlah, ya nggak apa-apa, it's okay. itu saya alami sih, Kasam. Mungkin ada masukan. Oke, good. Ray, kamu berangkat dari orang yang agak sungkan untuk menunjukkan taring kamu, gitu ya? Ya, betul, Kasam. Kasam berangkat dari orang yang punya kecenderungan menunjukkan taring. Jadi kita berangkat dari dua titik yang berbeda. Walaupun Kasam tidak menjadi orang yang menunjukkan taring, galak dengan kata-kata yang kasar dan tindakan fisik, tapi cenderung memang agak lebih kasar dalam kata-kata, kasar dalam ekspresi. Nah, mungkin karena saya koleris gitu ya, dan kemudian saya juga kurang mengalami model-model yang lemah lembut.
Mari kita geser pengertian ini bahwa boleh nggak kita tegas dan teguh di dalam value. Kita nggak bisa ditawar. Jadilah orang yang kokoh di dalam value. Misalnya ketika kita bisnis nih, Kasam dalam bisnis. Unit-unit bisnis Kasam ada yang mulai main bribing nih, mulai main apa sih, yang nggak beres lah. Ini Kasam lagi memikirkan untuk melepas bisnis ini dan melepaskan sahamnya juga. Kenapa? Karena ini sudah nggak sesuai dengan value yang Kasam yakini. Dan di dalam bisnis yang Kasam sendiri masih pimpin operasional, udah pasti Kasam akan tolak. Tapi untuk bisnis yang Kasam cuma punya share, walaupun yang ngambil keputusan bukan Kasam, tapi kan keuntungannya saya nikmati. Uang haramnya itu saya nikmati. Nah, ini lagi dalam keputusan untuk mempertimbangkan itu. Ya, kenapa? Bukan berarti saya mempertimbangkan keraguan duit, ya bukan. Ini urusan hubungan juga soalnya sama orang-orang yang ada di situ, gitu ya. Nah, teman-teman, jadi Ray, silakan kamu boleh lemah lembut di dalam sikap, tapi jadilah teguh kamu di dalam pendirian kamu, dalam value. Jadilah teguh. Ya, kemarin Kasam kasih coaching ke Wendy, nggak tahu Wendy ada nggak di sini ya. Lagi soman juga katanya istrinya, ya, tapi udah negatif. Kasam tanya, Wen, lu kalau misalnya udah mencapai 900 juta, tapi masih ada potensi untuk closing, lu simpen celengin buat tahun depan atau lu hajar aja? Gue mah nggak kepikir katanya buat nabung sama celengin. Wajahnya polos banget. Ya kenapa? Ya gue nggak kepikir aja katanya. Oh iya, kasih tahu dong gue alasannya supaya lu bisa ngajarin ke tim lu. Ya dia kayak nggak punya sesuatu ya karena memang dia polos. Lalu saya bilang gini, Wen, lu kebayang nggak kalau lu tahan issue-nya, submit polisnya lu tahan, orang itu keburu kecelakaan. Wah, gua nggak bisa tidur, Kasam katanya. Jadi jawabannya sangat pragmatis. Nah, artinya apa? Wendy seorang yang lembut dalam banyak hal, walaupun bodinya nggak lembut sih, seram gitu ya. Tapi di dalam konteks value dasarnya, dia teguh. Nah, kayak gitu, Ray. Jadi nggak apa-apa, Ray, lu orangnya agak sungkan-sungkan gitu, nggak apa-apa. Tapi yang penting nilai lu jangan sungkan. Nilai lu teguh, bertahan di situ. Seperti tadi, lighthouse, walaupun diterpa ombak, lu tetap teguh. Ya, lu tetap berdiri di situ, dan nggak akan pindah hanya karena ada ombak. Apakah ini menolong, Ray? Menolong, Kasam. Jadi artinya justru dengan saya menunjukkan keteguhan di beberapa aspek yang perlu, itu justru menguatkan identitas saya sebagai pemimpin, sebagai bapak ya, Kasam. Ya. Jadi yang namanya pemimpin yang strong nggak selalu suaranya besar, ekspresinya tegas, karismatik, nggak selalu. Boleh aja kelihatan kok kayak nggak galak, imut-imut. Kalau anjing mah anjing cow-cow gitu ya. Nggak anjing bulldog gitu. Iya. Ini pakai ilustrasi anjing, sorry, karena Kasam sering pakai ini buat diri Kasam. Kasam bilang kalau muka gua muka anjing bulldog soalnya. Gitu. Kalau kayak Andre, Ray kan anjing cow-cow yang lucu-lucu gitu. Aduh. Iya. Dan juga Kasam itu ngebantu meneguhkan apa yang akan saya lakukan ya di semester 2 ini. Semester 1 belum selesai, teman-teman. Ya, udah loncat aja nih, masih tanggal 28 ya Kasam ya, 2 hari lagi nih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi seputar kepemimpinan dan Bapak ya? Karena ini 2 hal yang tadi Kasam udah singgung di awal, melekat satu dengan yang lain, fungsi, peran. Mungkin teman-teman mau tanya hal-hal yang nggak secara langsung berkaitan, is okay juga, nggak masalah. Ada Kasam di sini.
kita bisa diskusi. Saya persilakan teman-teman, atau ada yang mau menanggapi juga boleh ya Kak Sam ya? Boleh, iya. Yang mau membagikan testimoninya, silakan. Kasam berarti gue mau nanya ke Kasam. Yuk, Van. Silakan Pak. Kasam ini kan berhubungan dengan leaders juga sebagai bapak gitu ya. Nah, saya lagi coba berpikir ke arah situ karena selain sebagai bapak, gue juga punya tim yang umurnya beberapa di bawah gue memposisikan sebagai big brother lah gitu ya Kasam. Nah, cuman sampai sejauh mana sih Kasam maksudnya kita bisa menjadi bapak atau big brother itu, terutama misalkan ya Kasam yang berhubungan misalkan isu-isunya misalkan tentang keluarga dia, misalkan hubungan dia sama anak atau hubungan dia sesama pasangannya, baik itu suami sama istri, suami atau sama pasangan calon, maksudnya masih pacaran gitu, maksudnya sampai sejauh mana Kasam kita bisa yang tadi menjadi bapak gitu Kasam, karena ya balik lagi ya ini kita memang bisnis yang unik gitu ya, benar-benar kita bisa jadi siapa saja gitu. Kalau Gordon Hu bilangnya kita bisa jadi life coach gitu, boleh Kasam? Ya. Thank you. Oke, thank you Ivan. Ini sekaligus gue jadikan materi yang gue siapin terakhir untuk disampaikan sebagai semacam kesimpulannya ya. Mungkin kalau yang lain yang tadi awal bisa lupa, yang ini bagiannya jangan dilupain. Jadi memang ketika kita berperan kepada orang-orang yang kita pimpin, tekniknya bisa kita pakai sama seperti kepada orang yang memimpin kita. Yang tadi saya bilang kalau pemimpin kita ke atas itu kacau, jadi memimpin kalau John Maxwell bilang 360 degrees leadership gitu ya. Kita memimpin ke atas, memimpin ke bawah, memimpin ke samping. Itu Kasam punya istilah, tapi kalau John mengatakan 360 ya. Jadi artinya kita menjadi seorang yang bisa mempengaruhi ke atas kan nggak bisa sebagai as big brother gitu ya. Kebanyakan ke atas, gua pion doang nih, gua nobody, tapi bisa nggak kita influence orang-orang yang lebih tua, lebih bla 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 gitu ya, dan struktur pun kadang-kadang dia jadi ketua kita, gua cuma jadi anggota gitu ya, bisa nggak? Jawabannya sangat bisa. Banyak sejarah, banyak contoh, tapi ini hari Kasam dan cerita tentang diri Kasam aja. Nah, terus kemudian ke bawah gimana? Sama, tekniknya sama ya. Be authentic dengan dirimu. Ya. Be authentic dengan dirimu. Dan be authentic dengan dirimu ini kalau Anda punya self esteem yang sehat. Anda bisa mencintai dirimu dengan segala apa adanya. Dengan limbs, dengan keterbatasan, dengan cacatnya, dengan jerawatnya, dengan benjolnya, dengan pincangnya, Anda bisa mencintainya. Dan Anda bisa accept keterbatasan-keterbatasan ini sebagai part of grace. Itu anugerah Tuhan yang Anda terima. Bahwa saya botak ini anugerah gitu. Bahwa saya mukanya begini, ya, bahwa saya punya kelemahan-kelemahan karakteristik prototipe saya, cara pikir saya, dan kemudian cara ngomong saya, terimalah, accept sebagai anugerah. Nah, keberanian kita ini bagian dari kelemahan Kasam juga. Kalau udah ngomong kadang-kadang jadi batuk. Nah, ketika kita belajar menerima keterbatasan dan kekurangan. Ambil contoh gini. Kasam ini kalau ngomong, bahasa Kasam ini kalau menulis, tata bahasanya lumayan rapi. Tapi kalau ketika bicara verbal lisan, tata bahasanya hancur. Ya, Kasam nggak bisa seperti beberapa teman yang ngomong tuh rapi, nice, manis, dan sebagainya. Kasam udah pernah nyoba dan belajar bergumul bukan berbulan-bulan lagi, beberapa tahun. Dan Kasam akhirnya menemukan ketika Kasam menjadi seperti itu, nggak otentik. Itu bukan gua tuh, bukan Samiton gitu. Jadi akhirnya apa? Ya udahlah, jadi apa adanya aja.
Ya nanti kalau pasar nggak terima, ya udah, gua nggak berbicara gini untuk supaya pasar terima. Saya cuma be myself untuk saya menyampaikan. Tapi ada nggak yang saya bisa improve? Saya improve beberapa hal, tapi bukan mengubah diri ya. Nah, jadi be authentic. Nah, ketika Ivan dan teman-teman di sini bisa menerima, mencintai, dan mengaccept dan menganggap ini sebagai anugerah dan menjadi otentik, justru itulah yang dibutuhkan oleh orang yang Anda pimpin, Pan. Kalau mereka mau cari yang bagusnya, mereka suruh cari di buku aja. Atau Google, atau YouTube. Kenapa? Kamu nggak akan pernah tahu si pembicara di situ tuh sebenarnya siapa. Kan cuma kamu bisa dengerin sepihak. Bedanya apa? Kalau ketemu Ivan langsung, kamu bisa tahu bagaimana air mata saya mengalir. Kamu bisa tahu bagaimana bau keringat saya. Artinya, sesuatu yang otentik ini Ivan bisa ceritakan. Tentunya ada batas-batas hal-hal yang perlu dan tidak perlu. Itu dalam konteks yang berbagai konteks lah. Kalian tentu bijaksana, ya. Kalau yang nggak perlu ya nggak usah. Tapi kalau memang itu perlu ya ngomong gitu ya. Kenapa? Karena ini diperlukan. Contohnya dulu Kasam lagi punya masalah pernikahan, mau tanya orang senior, nggak ada yang bisa ditanya. Dan kalaupun ditanya, even sampai hari ini Kasam suka nanya, yang udah lebih senior, udah tua, nggak ada jawaban yang menurut Kasam bisa menolong banget gitu. Nah, jadi Kasam menyadari generasi ini sedang membutuhkan bapak yang betul-betul bapak, yang bisa menceritakan. Gimana caranya? Makanya ketika, sekarang Kasam lagi kader Randy, ya Randy anak umur 27, dia lagi mempersiapkan pernikahannya. Jadi Kasam memperlihatkan ke dia bagaimana Kasam bertengkar dengan Kak Ani, Kasam ceritakan prosesnya, dan kebetulan dia juga sering berinteraksi sama Kak Ani, jadi dia tahu apa yang Kasam ngomong ini otentik gitu ya. Dan kalau udah bayan juga Kasam kasih tahu dia bagaimana bayannya, dan dia belajari denyut demi denyut. Ada resiko dia nginjak Kasam? Ada. Ada resiko dia menggunakan ini untuk nusuk? Ada. Biarkan itu terjadi kalau memang itu jatahnya Kasam. Ini yang namanya kita bersedia untuk menjadi tulus setulus-tulusnya. Rugi nggak? Enggak. Yang rugi dia. Kasam nggak rugi. Tapi kalau dia nggak nusuk, tapi dia tetap menjadikan ini sesuatu yang berharga, dia nggak akan temukan dimanapun. Dan dia nggak akan pernah nyesel, pernah dipimpin oleh saya. Nah, lalu ada nggak hal-hal yang nggak perlu dijelaskan yang kayaknya membahayakan ini, nanti Kak Ani rasanya nggak enak, ya tentu itu gue jaga untuk gue nggak ceritakan, bukan untuk nggak otentik, tapi supaya menjaga perasaan yang Kak Ani gitu. Nah ini hal-hal ini perlu bijaksana. Nah teman-teman, inilah yang Anda bawa pulang. Miliki self-esteem yang sehat. Sesi ini nggak punya sesi untuk menolong Anda mengalami pemulihannya, please hubungi pemimpin-pemimpin Anda buat teman-teman yang baru. Yang kedua, be authentic dan bertumbuhlah. Justru dengan kelemahan-kelemahan yang Anda punyai, nanti Anda akan melihat bahwa kelemahan ini anugerah, tapi kelemahan ini juga Anda bisa improve, dan Anda akan menikmati sekali bagaimana Anda melihat bahwa hidupmu ini sesuatu karya yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Jadi mulai dari lahir sampai hari ini Anda hidup, Anda akan bisa melihat bagaimana Tuhan selalu bekerja dan ambil bagian dalam memproses dirimu. Dan Anda akan mengagumi, ya, dan ketahuilah, banyak orang di luar sana sedang menjerit. Somebody bersedia menjadi bapak buat saya. Dan ini kesempatan Anda untuk punya bukan cuma 20 orang, 30 orang yang Anda pimpin. Bayangkan kalau Anda mengikuti jejak yang Andre lakukan, 1000 pemimpin untuk 10 tahun ke depan. Setiap Anda mungkin ambil berkata, saya 100 deh, saya 200 deh, saya 300 deh. Anda bayangkan, dunia ini akan jadi lebih baik. Karena dunia belajar untuk mengambil tanggung jawab. So that is the end untuk yang saya bisa sharing. Wow, daging semua.
Teman-teman bolehkah di-unmute dan tepuk tangan yang paling terbaik dong buat Kasam. Wow, thank you banget Kasam. Welcome, welcome. Kasam. Wow, oke. Jawabannya nggak selalu seperti apa yang kita pengen, jawaban dari Kasam. Caranya pun nggak selalu seperti yang kita pengen. Tapi itulah keadaan kebenarannya seperti itu. 2013 atau 2014, saya sama Yoke lagi ada konflik. Saya cerita sama Kasam on the way mau nganterin beliau ke stasiun kereta api. Pas ngobrol, terus Kasam bilang gini, "Ya Andre, memang untuk jadi seorang pria, menjadi seorang suami itu kamu perlu beberapa level, beberapa tingkat level lebih tinggi daripada istri." Oke, jadi saya lagi konflik ya. Saya harapkan jawabannya itu Kasam, wah tenang aja Andre, nanti gue bilang ke Yoke, tenang aja. Enggak. Jawabannya Kasam adalah, Andre, memang kalau jadi pria, kapasitas kamu itu perlu beberapa tingkat lebih tinggi daripada istri. Nggak cuma bisa satu tingkat lebih tinggi, nggak bisa Andre. Perlu beberapa tingkat. Kalau istri levelnya 4, kamu perlu 7 atau 8. Widih, ya memang. Wow. Jadi nggak seperti yang saya mau, tapi itulah kebenarannya. Jadi hari ini kita belajar nih teatrikalnya Kasam, ceritain dari awal, oke, naik, semakin tinggi, dan akhirnya kita ngerti bahwa secure itu dibutuhkan buat setiap pemimpin. Waktu Andre dengerin, saya sadar Kasam, saya pribadi realize bahwa iya ya, beberapa kali masih sangat terganggu dengan secure. Dengan masukan, dengan hal-hal yang terjadi, iya ya. Berarti saya masih teriritate gitu loh. Kalau ada hal yang nggak sesuai yang saya pengen, masih irritating gitu loh. Oh, berarti gue masih berjuang nih, masih terus-menerus. Karena yes, yang namanya identitas itu perlu dibangun bahkan sampai seumur hidup kita. Tapi terima kasih buat Kasam. Saya mau bilang bahwa benar, tugas Bapak, 2 tugas Bapak yang paling utama. Ini tugas Bapak dan juga tugas leader. Yaitu memberikan yang namanya dignity, yang memberikan identitas, self-esteem, memberikan rasa berharga datang dari seorang ayah. Dan yang kedua adalah destiny. Oke, 2 tugas utama. Ada beberapa yang lain, tapi salah 2 tugas utama adalah dignity, rasa berharga buat tim kita. Oke. Kita yang perlu membantu mereka memaknai ada di bisnis ini buat keluarga, dan juga kitalah yang perlu memberikan destiny buat mereka. Oke, kalau Anda ada di sini 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, yuk kita kejar bareng. Bayangkan, lu boleh ada di tempat seperti ini. Bayangkan influence dan kapasitas yang besar yang akhirnya Anda punya. Wow, thank you banget. Ada sebuah video terakhir khusus buat setiap dari kita yang hari-hari ini, saat-saat ini kita lagi ngejar buat entah tablet kontes itu, buat yang namanya ngejar AAD. Saya tahu beberapa ngejar AAD, termasuk direct saya Vika, ini lagi ngejar AAD, semangat Vika. Oke, nah dan juga buat setiap dari kita. Karena apa? Karena ini cuman playgroundnya doang nih. Saya bilang sama Vika, kalau AAD lu nggak beres sampai Juni 30, oke, sampai 7 Juli lu bikin goals-nya. 7 Juli nggak beres, sampai 14 Juli. Jangan sampai kita berpikir kalau 30 Juni kita nggak mencapai, artinya, oh tenang aja targetnya buat setahun. Jangan sampai begitu. Nah, ada sebuah video singkat, cuma 4 detik. Oke, tapi ini video yang menarik sekali. Silakan, Mimin, silakan. Thank you. Sekali lagi, boleh sekali lagi, ini asik banget. Detik-detik terakhir. Wow. Thank you. Oke, kemenangan. Oke, Juni ini saya tahu ada beberapa partner, ada beberapa leader yang lagi mengejar sebuah kemenangan. Waktu kita kehabisan waktu, kita kehabisan pilihan. Jangan sampai kita nggak realize
Oke, terlepas dari apapun yang Anda hadapi, setidaknya berikanlah lemparan terakhir. Jangan Yes. menyerah. Oke. Tuhan mungkin aja siapkan sebuah mujizat di tembakan terakhir yang Anda lakukan. Jadi minggu ini, 2 minggu ini, oke, lakukan lemparan terbaik. Saya tahu ini 3 hari mepet, saya tahu 3 hari hal yang nggak mudah. Tapi bukankah justru ketika ada ngalamin hal-hal yang nggak mudah, makanya kita lebih ingat dan kita lebih celebrate dalam hidup kita. Oke, so buat semua teman-teman, hari ini kita belajar bagus. Ini kalau kita perlu belajar lewat TED.com ini kayaknya mahal gitu ya, boleh dengerin langsung live dari Kasam. Tapi hari ini kita belajar dan encouragement Andre buat setiap para partner, buat setiap para pemimpin untuk menjadi bapak. Encouragement saya juga untuk kita tidak menyerah di hari-hari ini. Oke, ini akhir bulan Juni, ada banyak telepon yang perlu dilakukan, ada banyak semangat yang perlu dilakukan. Terus lempar bola terakhir itu. Oke, saya kembaliin sama Bapak Ray dan sama Bapak Yosua. Thank you banget.